itu ilmu lahir. Kalau lahir saja tanpa batin, ya nanti kayak ayat tadi, tidak nyampe maksudnya. Hanya berlandaskan pada nas dan yang kelihatan saja. Itu yang bikin sering-sering ada fatwa aneh-aneh, karena yang dilihat lahir saja. Saya lupa dulu di Mesir ada fatwa untuk menghindari zina mata, zina macam-macam. Misalnya nanti kita sekantor sama perempuan yang bukan muhrimnya, maka disarankan yang laki-laki ini boleh nyusu dulu sama perempuan ini. Kalau sudah nyusu kan jadi anak susuan, halal. Bukan lagi. Loh ada kan yang gitu loh. Dulu saya lupa Mesir apa mana itu, mufti yang fatwanya aneh. Jadi biar kalau kita berdua sama perempuan bukan muhrim satu ruangan kan nggak boleh. Biar halal, nyusulah dulu. Kalau sudah nyusu, jadi anak susuannya. Halal sekarang. Oh. Enak ya kalau gitu. Oke. Tapi nggak usah minta nyusu ya di masjid. Oke. Lo kalau mempertimbangkan lahir cuma itu, bisa memainkan dalil. Untuk tidak begitu ya masuklah ke level yang lebih dalam, ilmu batin. Ilmu batin level paling bawah, level paling dangkal itu batinnya syariat, namanya thariqah. Di dalam thariqah ada yang lebih dalam, namanya ma'rifat. Di dalam ma'rifat ada yang lebih dalam, yaitu hakikat. Itu yang katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, batinul bawatin. Batinnya batin. Jadi lapisan paling luar syariat, lapisan di dalamnya thariqah. Di dalam thariqah ada ma'rifat, di dalam ma'rifat ada hakikat. Jadi syariat itu perintah lahiriahnya. Perintah lahiriah ini pasti ada maksud dan tujuannya. Kesanalah kita menuju maksud dan tujuannya. Itulah namanya thariqat. Kalau kita menuju ke sana, kita akan menemukan pemahaman. Oh, rahasianya ini toh. Itulah ma'rifat. Kalau sudah gabung semua, syariat, thariqat, ma'rifat, kita akan sampai pada makom namanya hakikat. Menemukan kebenaran yang hakiki dan sejati. Beberapa sufi menganggap ma'rifat sama hakikat ini satu level. Orang yang sudah ngerti hakikat pasti dia ma'rifat. Orang yang ma'rifat pasti kenal hakikat. Jadi yang jelas ada syarak, syariat, jalani itu. Kemudian kejar rahasianya, maksudnya. Jangan cuma kayak mesin ya, robot yang diprogram A terus jalan A, tapi pahami tujuannya. Gapailah tujuan itu, itulah namanya thariqah. Cara menemukan tujuan dari syariat. Kalau sudah serius menjalani syariat melalui thariqat, orang akan memahami rahasia-rahasianya, itulah ma'rifat. Dan kalau sudah ma'rifat berarti dia sudah paham hakikat, kebenaran yang sejati. Itulah ilmu. Ilmu apapun sebenarnya levelnya ke situ, karena semua ilmu muaranya akhirnya harus pada Allah, harus pada hakikat. Yang belajar fisika, matematika, biologi dan seterusnya harusnya membawa kepada Tuhan. Jadi ada level lahiriah ilmunya syariat, terus thariqahnya. Jadi ilmu ini yang bisa membawa ke Allah pakai jalan apa? Itu namanya thariqah. Kalau sudah menjalani itu akan memahami rahasianya sampai di namanya ma'rifat. Kalau sudah sampai ma'rifat, insya Allah disitulah ketemu hakikat. Jadi syariat, thariqah,
ma'rifah, hakikat. Di bawah itu ada hadis yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, asy-syari'atu sajaratun. Syariah itu pohon. Wa thariqatu ahsanuha, dan torekot itu dahannya. Wal ma'rifatu auraquha, makrifat itu daun-daunnya. Wal haqiqatu asmaruha, hakikat itu buahnya. Saya tidak tahu kalau bahasa Indonesia asmara itu jangan-jangan menyerap dari bahasa Arab asmar. Asmar itu buahnya banyak. Jadi asmara itu berarti buahnya banyak. Oke. Wal Qur'anu jami'un, ya bi jami'iha, dan semua itu tentang syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat itu dikompilasi oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bi jami'iha, kita bisa menemukannya gimana? Bidalalah wal isyarah. Kalau bidalalah namanya tafsir, kalau wal isyarah namanya takwil. Ada yang bisa langsung dipahami dijadikan dalil, namanya tafsir. Ada yang sifatnya isyarat, harus pakai takwil dulu, baru ketemu rahasianya. Jadi ada ilmu lahir, ada ilmu batin, kemudian ada level dan rankingnya ilmu. Diawali syariat, terus thariqat, terus makrifat, terus hakikat. Oke, sekarang kita lihat permis-permisnya. Berarti apa? Berarti ibadah itu dari syariat menuju hakikat. Berarti tugas kita di dunia itu yang pertama belajar tentang syariat, kemudian menjalani syariat, kemudian belajar tentang hakikat dan memahami hakikat, kemudian menjalankan hakikat lewat thariqah tadi. Jadi dari syariat menuju hakikat. Jangan khawatir kalau ada yang ngomong sufi tidak sholat, sufi tidak puasa, itu hoax kalau hari ini. Ya, itu hoax. Oke. Itu saya potong beberapa kalimat yang bagus. Perbuatan yang baik mestilah dilakukan dengan cara yang benar. Kalimat ini bisa dipakai karena sekarang banyak orang yang melakukan perbuatan baik dengan cara yang tidak baik. Mengingatkan tapi menyakiti. Nah, itu melakukan perbuatan baik. Mengingatkan kan baik, tapi dengan cara yang tidak baik. Ngasih sedekah tapi pakai caci maki, nah itu juga perbuatan baik. Ngasih sedekah, jalannya bukan caci maki. Ngasih tahu tapi bentak-bentak, nah itu banyak. Kita sering melakukan perbuatan baik tapi jalannya tidak baik. Ada juga yang kedua, berhati-hatilah dalam beramal agar amalan itu bukan untuk dipertontonkan atau diperdengarkan pada orang lain. Semua dilakukan karena Allah, hanya nyari ridhonya. Banyak sekarang orang yang pamer. Dan alhamdulillah media massa hari ini, medsos hari ini tuh mendukung kita untuk pamer. Ya kan? Ngapain dikit aja diposting, difoto. Baru traktir temen nih, difoto jazz. Terus semua ngasih jempol. Ya tidak tahu sih, mungkin mamerkan itu ya motifnya juga mungkin bukan pamer, tapi ya wujudnya pamer itu untuk dipertontonkan atau diperdengarkan. Diperdengarkan itu ya kadang sok-sok kita kan cerita, kok kemarin gak masuk, wah mohon maaf ya Pak, saya itu banyak acara Pak, hari kemarin itu saya diundang ke sana kemarin ya. Itu memperdengarkan, mempertontonkan atau memperdengarkan bahwa kamu orang baik, bahwa kamu orang hebat, bahwa kamu melakukan hal-hal yang terpuji dan seterusnya. Hati-hati, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, nilai amalmu bisa rusak.
Jadi hati-hatilah. Ya memang kita wajib melakukan kebaikan, cuma jangan sampai sudah capek-capek berbuat baik tidak ada nilainya, karena ujungnya hanya pamer. Ujungnya hanya ingin dilihat atau didengarkan orang lain. So, hati-hati, tidak akan ketemu hakikat. Syariatnya benar nolong orang, tapi ya karena dipamer-pamerkan, mungkin hasilnya ya cuma dipuji orang. Hakikat amalnya hilang. Jadi berbuat baik itu dari syariat menuju hakikat, kemudian pakai thariqat yang baik, dan motifnya harus ikhlas. Ikhlas itu hendak mempertimbangkan efeknya. Apakah dipuji orang, apakah dicaci orang. Kalau memang baik, dijalani aja. Nah itu rumusnya yang pertama untuk ibadah. Rumus kedua, untuk amalan kita bernilai, kita harus mau namanya tafakkur. Kenapa ya? Kita itu manusia, sok-sok keliru, sok-sok salah, kadang-kadang tidak pas. Biar pas apa? Ya sering-sering kita renungi perbuatan kita sendiri. Tadi aku ngaji ngapain ya? Niatnya apa? Yang dilakukan apa? Di kampus tadi ngapain aja ya seharian? Padahal aku punya tugas apa? Atau cuma ngobrol aja di kampus berjam-jam. Kemudian itu namanya tafakkur. Kalau malam sempatkan untuk tafakkur, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang yang tidak pernah tafakkur itu tidak akan naik level. Kamu diceramai tiap hari, itu tidak ada gunanya kalau isinya ceramah tidak nyambung sama hidupmu sehari-hari. Untuk bisa nyambung apa? Tafakkur. Tafakkur itu kayak sistem itu mencocokkan kompatibilitasnya biar nyambung. Untuk hidupmu, misalnya tadi nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan amal untuk pamer. Nah, itu kan kamu nyocokkan sama hidupmu. Kira-kira selama ini aku pernah pamer enggak ya? Pamer di mana ya? Motifnya memang pamer atau sebenarnya itu bukan pamer? Itu cuma tahadus bin nikmah. Wah, misalnya kamu kan sering begitu, menceritakan kenikmatan, atau itu cuma alibi aja, janjinya ya pamer. Atau itu namanya tafakkur. Kamu mikir dirimu sendiri, peduli amat orang komentar apa, tapi sebenarnya itu tafakkur namanya. Dan orang berilmu yang suka tafakkur ini kan nilainya di banyak hadis disebut lebih tinggi daripada ibadah. Di situ kalau di Syekh Abdul Qadir Jailani ada 3 jenis tafakkur. Yang pertama apa? Merenungi sesuatu dan mencari sebabnya, mencari bagian-bagiannya, sampai kemudian ketemu Allah. Aku bisa begini itu karena siapa ya? Ada peristiwa itu ditelusuri asal usulnya. Ya sih, semuanya memang skenarionya Allah. Tafakkur yang semacam ini kayak ibadah 1 tahun, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, merenungi perbuatannya, terus mencari akarnya. Dayaku dari mana? Apa saja yang aku lakukan? Cocok apa enggak sama kehendaknya Allah, dan seterusnya. Nah, merenung semacam ini nilainya lebih dari 70 tahun ibadah. Padahal umur kita berapa tahun? Paling 70 tahun pas, itu kayak seumur hidup ibadah terus. Yang ketiga, merenungi hikmah kebijaksanaan ilahi dalam segala hal, bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah, di situ ada ilmu, ada pelajaran, ada kebaikan. Jadi renungi segala peristiwa dan temukan hikmahnya. Ini bernilai lebih dari 1000 tahun ibadah. Cuma ya jangan dihitung besarannya ya, karena orang kamu itu sering pakai kalkulator.
Iya, wah sudah 70 tahun ibadah toh Pak. Santai Pak, berarti aku bisa ngapain aja sekarang. Kan aku sudah tafakur kan, mesti gitu. Itu sebenarnya itu simbolik, isyarat dari Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa itu loh besarnya pahala orang tafakur. Ada yang biasa, ada yang super, ada yang istimewa kayak martabak itu. Jadi ada yang level biasa pahalanya 70, ada yang pahalanya 1 tahun, ada yang pahalanya 100 dan 1000 malah itu 1000 tahun loh. Itu tafakur, maksudnya keutamaannya. Jangan dihitung matematikanya. Itu nanti jangan-jangan kamu korupsi, Pak. Saya korupsi 1 juta. Yang 1 juta ini tak sodakohkan 100.000. Kan nanti dapat pahala 70.000 lipat. 70.000 kali 100.000, hasilnya kan lumayan 70 juta. Dosanya sama pahalanya kan nanti menang pahalanya Pak. Berarti impas kita Pak kan. Itu namanya matematika. Itu yang bikin kadang-kadang para koruptor itu habis korupsi terus umroh. Ya kan? Sebelum korupsi umroh, setelah korupsi umroh. Kenapa? Karena perbuatan di antara 2 umroh ini diampuni 100%. Ya itu kamu sedang main matematika sama Gusti Allah. Emangnya Gusti Allah deso, nggak ngerti kalau buat apa sih. Jadi itu tafakur dasarnya. Jadi ibadah, ya kamu jangan, Pak saya sudah bisa sholat kok Pak. Enggak, harus tafakur lagi. Sholatku sudah benar apa enggak. Kualitas sholatku zaman aliyah sama sekarang kira-kira semakin naik apa semakin drastis turunnya. Nah itu kan tafakur yang bisa. Ya dulu saya sholat itu lama loh, sekarang kok bisa cepet ya. Oh itu tafakur yang bisa. Kamu mikir, ini gara-gara aku semakin pinter, apa gara-gara cepet itu waktuku mepet, sibuk terus, apa gara-gara itu tafakur. Kadang-kadang kan memang semakin pinter orang, sholatnya semakin cepet. Ilmunya banyak masalahnya. Dia ngerti sela-selanya mana yang cuma sunnah, mana yang mubah, mana yang wajib. Karena sholat itu kalau diambil wajib-wajibnya saja, paling takbiratul ihram, Fatihah, ruku, bahkan bacaannya aja kan sunnah. Yang penting ruku, terus sujud, cepat. Jadi nggak sampai 2 menit 4 rakaat selesai. Apalagi diambil wajib. Apalagi Fatihahmu kan sering agak di-skip gitu kan. Tambah cepet ini. Ya kayak kamu nyetel video itu di fast forward, ada yang level 2, level 3 tambah cepet gitu. Untuk memperbaiki yang gini-gini ini kita butuh tafakur. Orang yang tidak mau menafakuri dirinya, kualitas hidupnya tidak akan naik. Yo gitu-gitu aja terus. Maka tafakur penting. Jadi rumus kedua sebelum ibadah, kita harus menetapi tafakur. Yang ketiga, fokusnya ibadah apa? Cinta ilahiyah. Cuma sebanyak apapun ibadah, kalau nggak sampai di terminal yang namanya cinta ilahi, itu biasanya cuma dapat capeknya. Untuk cinta ilahi apa? Rumusnya katanya, ya pelan-pelan katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya ndak ujuk-ujuk kamu terus jadi wali terus dapat karomah itu ndak iso. Jadi pelan-pelan. Yang pertama apa? Diperangi dulu nafsu hewaninya. Nafsu hewaninya itu biasanya nafsu yang sebabnya kita sendiri, hasrat, keinginan dan seterusnya. Rakus, tidur berlebihan, malas, itu musuh paling besar dalam dirimu. Kalahkan ini dulu. Kalau mengalahkan dirimu sendiri aja tidak bisa, jangan harap dapat cinta ilahiyah. Kalau ini sudah menang kamu dari dirimu sendiri, rakus, malas, sudah menang, jadi sudah hilang kualitas. Baru kalahkan sifat sabu'iyah. Sabu'iyah itu sifat kepuasan.
biasanya keluar. Kalau ini itu tadi kan ke dalam. Marah, mencaci maki orang, bikin susah orang lain, ambisi menjatuhkan orang lain, itu sifat hewan buas. Kalahkan juga yang ini. Cuma ini nggak akan bisa dikalahkan kalau sebelum diri kita sendiri kalah. Kita taklukkan, kita kuasai. Jadi rakus, tidur, males, taklukkan itu. Setelah itu taklukkan yang hubungannya sama di luar dirimu. Dan yang ketiga, bersihkan dari semua sifat jahat, angkuh, sombong, iri, dendam, tamak. Buang itu semua. Baru setelah itu kita bisa bersih.